Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah karim, amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, hari Jumat Saidul Ayam, kita bisa berkumpul di rumahnya Allah, diberikan taufik dan hidayah bisa datang di rumahnya Allah untuk melaksanakan satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita di hari yang baik, hari Jumat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Dihimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya, nanti bisa diserahkan kepada petugas kami di serambi sebelah kanan dan serambi sebelah kiri untuk menanggulangi dari hal-hal tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan barang-barang berharga yang lain agar diperhatikan, dijaga, jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar. Saldo hari Jumat tanggal 25 April tahun 2025 sebesar Rp10.316.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025 sebesar Rp6.500.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025 sebesar Rp3.710.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025 sebesar Rp13.106.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 2 Mei tahun 2025 adalah Al-Mukarram Ustadz Haji Muklis SAG M.Sos. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh Saudara Khairuddin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh Ustadz Haji Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 11:50. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat pada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft-soft yang masih kosong di depan. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asyhadu an la
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله برهان بين سنة القاع سيدنا ونبينا محمد بن القدس والشرف وبعث مقام محمود رب الجميع ونبينا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan takunu sababun na'imil mu'abbad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyul mufaddalul musyarraful muayyad, fahuwa hamidu wa mahmudu wa ahmad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Tiada ungkapan kata dan bahasa yang pantas terucap dari lubuk hati kita yang paling dalam selain ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan siang yang mulia pada hari yang mulia, Allah telah hantarkan kita ke tempat yang mulia untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dengan harapan semoga seluruh aktivitas ibadah yang kita laksanakan di siang yang mulia ini tercatat dalam deretan ibadah yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan salawat yang sering kita baca di dunia, kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan di akhirat kita bisa mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan khutbah yang singkat dan terbatas ini, khatib mengajak, mengingatkan wabil khusus kepada diri khatib al-fakir, umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang paling istimewa yang nanti akan kita persembahkan di hadapan Allah kecuali hanya takwa kita semua. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita akan mengalami 3 panggilan dari Allah Subhanahu wa taala melalui makhluknya yang mulia. Yang pertama, panggilan Allah berupa panggilan solat dari hamba-hamba pilihan Allah yang bernama muazzin. Yang kedua, Allah akan panggil kita untuk menunaikan haji melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam seruannya. Dan yang ketiga adalah panggilan dari Allah berupa ajal kematian melalui malaikat Israel alaihissalam. Dari ketiga panggilan itu tentu hampir rata-rata kalau ditanya, maka kebanyakan mereka menginginkan mendapatkan panggilan yang kedua. Panggilan yang begitu banyak dinantikan oleh jutaan manusia. Bahkan hari ini menurut informasi dari Kanwil Kementerian Agama, orang menunggu haji itu untuk daftar bulan ini itu akan berangkat nanti 25 sampai 27 tahun yang akan datang. Oleh karena itu ibadah ini begitu istimewa. Sampai kemudian Allah pun memerintahkannya pun dengan ungkapan kalimat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Yang ingin digarisbawahi oleh khatib adalah kalimat lillahnya itu. Karena haji itu merupakan perjalanan suci, maka tentu niat dan maksudnya juga harus suci. Karena ketika seseorang melaksanakan ibadah haji tentu berbagai macam ragam niatnya. Itulah yang kemudian disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Apa kata Nabi? Ya'ti 'alan nasi zamanun yahujju aghniya'a ummati linnuzhah. Akan datang satu zaman yang terjadi kepada umatku, kata Nabi, di mana orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah haji niatnya bukan lillah, tapi niatnya adalah linuzhah, hanya semata-mata untuk berwisata semata. Karena tidak sedikit ternyata di antara orang yang melaksanakan haji memang tidak betul-betul melaksanakan haji, tetapi hanya sebagai selingan dan mencari hiburan semata. Dan itu telah dinyatakan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga selain itu kata Nabi wa ausatuhum litijarah, bagi golongan menengah ketika mereka melaksanakan ibadah haji bukan karena Allah mau melaksanakan haji, tapi niatnya adalah untuk bisnis, untuk meraih keuntungan dalam perdagangan dunia, bukan perdagangan akhirat. Dan yang ketiga Rasulullah mengingatkan wa fuqara'uhum lirriya wasum'ah, banyak di antara
ahli-ahli yang hafal Quran, yang pandai Al-Quran, lalu kemudian dia mendapatkan keutamaan bisa melaksanakan ibadah haji tanpa harus menunggu lama seperti umumnya orang lain. Tapi ternyata kata Nabi ada di antara mereka yang niatnya adalah lirriya was-sum'ah, niatnya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain dan ingin mendapatkan sebuah pendengaran kata-kata yang baik, pujian dari manusia. Dan yang lebih mengerikan lagi kata Nabi, wa fuqara'uhum lil mas'alah. Ada di antara orang-orang yang fakir yang bisa melaksanakan ibadah haji nanti di akhir zaman, niatnya bukan karena Allah tapi lil mas'alah, untuk menjadi pengemis, menjadi peminta-minta. Maka tidak sedikit kita melihat bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji, banyak di antara orang-orang, mohon maaf, yang berwarna kulit hitam, mungkin dari Ethiopia dan lain-lain, yang kadang-kadang mereka menghampiri jamaah haji hanya untuk meminta-minta sesuatu. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini perjalanan suci, maka niatnya juga harus suci. Karena ini perjalanan suci, bekalnya pun harus suci. Karena kalau tidak suci dalam artian hartanya tercampur dengan sesuatu yang haram, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah gambaran kepada kita dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa nanti ketika seorang laki-laki yang keluar untuk melaksanakan ibadah haji, lalu kemudian nafkahnya itu, hartanya itu, biayanya perjalanan haji untuk sampai ke sana itu dihasilkan daripada nafkah thayyibah. Artinya bekal yang baik, bekal yang suci, tak tercampur dengan sesuatu yang haram. Maka nanti ketika seseorang itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka nanti dari arah langit akan ada suara yang mengatakan labbaik wa sa'daik zadaka halalun wa rahilatuka halalun wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur. Nanti akan ada satu panggilan yang datang dari langit yang mengatakan labbaik Allah, aku terima, lalu kemudian wa sa'daik, aku berikan kebahagiaan kepadamu. Dikarenakan apa? Zaduka halalun, bekalnya itu dari harta yang halal. Warahilatuka halalun, perjalananmu juga itu tidak tercampur dengan sesuatu yang haram. Wahajjuka mabrurun, maka hajinya diterima menjadi haji yang mabrur, dan tidak ada balasan bagi orang semacam itu. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah. Tapi bagaimana ketika seseorang yang ketika bekalnya itu, hartanya itu tercampur dengan sesuatu yang haram, ketika dia berjalan dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji, lalu kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikatnya? La labbaik wala sa'daik, tidak aku terima panggilanku, engkau datang kepadaku, kata Allah. Wala sa'daik, dan tidak juga engkau memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan dariku, kata Allah. Zaduka haramun, karena bekalmu tercampur dari sesuatu yang haram. Wa nafaqatuka haramun, nafkahmu juga haram. Wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu tidak diterima alias ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena haji ini adalah perjalanan suci, maka niatnya juga harus suci. Harta yang dijadikan sebagai bekal perjalanan menuju ke tanah suci juga harus suci alias halal. Juga perjalanan sampai pelaksanaan ibadah haji, ada 3 hal yang harus disucikan, yang harus dijaga oleh kita semua. Bagi mereka-mereka yang melaksanakan haji, apa diantaranya? Man hajja falam yarfus walam yafsuk. Siapa orang yang melaksanakan ibadah haji, yang pertama dia tidak melakukan rofas, ucapan-ucapan pornografi, ucapan-ucapan yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksual.
Lalu kemudian juga wala yafsuk, dia tidak melakukan perbuatan fasik, perbuatan dosa. Lalu kemudian juga dia tidak melakukan yang namanya jidal, saling berbantah-bantahan antara yang satu dengan yang lain. Maka kata Nabi, orang semacam ini kayauma waladatsu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, alias diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi suci. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa indikasi dari orang yang mendapatkan predikat haji mabrur itu? Dalam satu hadis Nabi ditanya oleh para sahabat, "Mal hajjul mabrur ya Rasulullah?" Haji mabrur itu yang bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah itu menyatakan dua saja cirinya yang paling gampang. Yang pertama adalah it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Orang yang senang untuk bisa membantu orang lain memberikan makanan kepada orang yang lapar. Itu maksudnya adalah orang yang bila mana di dalam hatinya itu ada rasa peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Jangan sampai ibadah berkali-kali, haji berkali-kali, umroh berpuluh-puluh kali. Kata Nabi, jika di dalam hatinya tidak ada yang namanya keinginan it'amut ta'am, memberi bantuan kepada orang dalam konteks ini makanan, maka sesungguhnya hajinya itu belum tentu mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ciri haji yang mabrur itu adalah wa ifsya'us salam. Orang yang senang menyebarkan salam. Itu artinya bahwa kehadirannya itu membawa kedamaian bagi orang di sekitarnya. Itu artinya orang itu betul-betul menunjukkan akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakatnya. Baik dalam konteks keluarga, baik dalam konteks di mana dia bekerja, maupun dalam konteks bermasyarakat secara luas. Keberadaannya itu betul-betul dinantikan. Tetapi ketika ketidakhadirannya, itu betul-betul disesali dan ditangisi oleh orang lain. Itu berarti orang semacam ini pada hakikatnya di sisi Allah mendapatkan predikat haji yang mabrur. Kuncinya adalah kata Nabi kemabruran itu cirinya it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah pesimis dengan yang namanya haji. Karena haji itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya terserah Allah, tetapi paling tidak ada ikhtiar dari kita. Dengan cara apa? Tentu dengan cara menabung sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Adapun berangkat atau tidaknya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ketika seseorang sudah melakukan itu sebagai langkah dari niatnya, maka pahala akan senantiasa Allah hadirkan dan Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan jamaah haji yang kemarin terkhusus dari Kloter Jakarta sudah mulai melakukan pemberangkatan dari Pondok Gede. Mudah-mudahan seluruh jamaah haji terkhusus DKI Jakarta, Indonesia dan dunia yang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan mereka mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula kita yang tahun ini belum dipanggil, belum mendapatkan panggilan suci dari Allah Subhanahu wa taala, moga-moga di tahun-tahun berikutnya segera mendapatkan undangan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menunaikan ibadah haji secara sempurna, berangkat dalam keadaan sehat dan selamat, pulang pun dalam keadaan sehat dan selamat, memperoleh haji yang mabrur dan mabrurah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah
سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم يسر لنا زيارة الحرمين مكة والمدينة من قبل أن يموتنا يا الله اللهم يسر لنا زيارة الحرمين مكة والمدينة من قبل أن يموتنا يا الله اللهم يسر لنا زيارة الحرمين مكة والمدينة من قبل أن يموتنا يا الله وأذن في الناس بالحج يأتوك الرجال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الصلاة جامعة رحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله أكبر الله أكبر كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا نبي أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نسألك الصحة والعافية والسلامة والبركة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين يا مجيب السائلين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر ولك المن ولك الفضل كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا جاهلا إلا علمته ولا نسينا إلا ذكرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا وددته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا خلة إلا سددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين